dan kemudian kerjasama dengan BPKP ini sedang menuju proses integrasi. Nanti tinggal menunggu kesediaan dari kementerian lain untuk mengintegrasikan data HG Desa menjadi rekomendasinya menjadi rekomendasi RPJM Des untuk 6 tahun ke depan dan rekomendasi RKP Des untuk tahunan, dan rekomendasi itu kemudian masuk ke dalam Siskudes sehingga memudahkan desa untuk melakukan musyawarah desa menentukan mana saja rekomendasi yang akan dijalankan. Jadi perlu disampaikan kembali bahwa semua hasil dari aplikasi atau algoritma edisi desa itu adalah rekomendasi, ya. Jadi bukan keputusan akhir. Keputusan akhir tetap pada desa melalui musyawarah desa. Kemudian kesepakatan dengan BPKP yang sekarang dalam proses pembangunan adalah sistem akuntabilitas untuk pembangunan, ya. Bukan keuangannya tapi pembangunan. Bagaimana outputnya, outcome dan impact. Yang kalau sekarang para pendamping desa sudah mulai memasukkan ke dalam aplikasi Monef Dana Desa. Di situ terbaca penggunaan tiap anggaran direncanakan untuk HG Desa nomor 1 sampai 18 serta program-program yang penting lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara keseluruhan sebetulnya data SDG Desa itu bisa dibaca bagi admin dan pendata itu melalui dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Ini kondisi realnya, kondisi yang di situ bisa dicek skor capaiannya, ya. Kemudian dari skor capaian misalnya ini capaian nasional, kemudian di tiap capaian dilihat skornya tiap aspek, ya, tiap aspek seperti itu. Kemudian untuk pemerintah daerah bisa membandingkan antar kalau nasional membandingkan provinsi membandingkan antar kabupaten membandingkan antar kecamatan membandingkan antar desa, seperti itu. Kemudian selain itu rekomendasi, misalnya ini rekomendasi nasional, ini menunjukkan inilah tabel peta jalan SDG desa. Tinggal tadi kami sampaikan narasi terhadap tabel ini yang akan disusun juga secara elektronik, sehingga tinggal mendownload dan kemudian hasil kesepakatan desa mana yang akan digunakan berarti tidak diubah. Kalau yang tidak digunakan, tidak diputuskan tidak dijalankan dulu karena ada prioritas yang lain, maka tinggal di-delete. Seperti biasa, delete lebih mudah daripada menulis. Jadi ini semua rekomendasi desa dari semua tujuan sudah ada. Yang dilakukan Ibu Novi adalah setelah rekomendasi ini ada, bagaimana memasukkan ke dalam RPJM Des, memasukkan ke dalam RKP Des, dan kemudian memasukkan ke dalam sistem keuangan desa. Di bagian isi kuesioner ini tiap enumerator itu bisa mengisikan kuesionernya, dan kemudian khusus untuk admin desa ini bisa mendownload data dari kuesioner tersebut, ya, khusus untuk admin desa. Kami ingin sampaikan permohonan maaf bahwa ada permasalahan migrasi database, tapi ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa silakan menghubungi Sapa Desa tadi, dan kemudian nanti akan bisa melihat secara detail berapa jumlahnya. Per hari ini ada 1.015.491 pendata. Pendatanya ada, kalau kita lihat pendatanya ada 914.516 pendata. Kemudian admin desanya ada 71.125 admin desa. Jadi kalau ada yang masih tidak muncul dan sebagainya, seharusnya semuanya sudah muncul dengan username
NIK dan password adalah nomor HP yang didaftarkan. Silakan dicoba kembali. Kalau masih belum muncul juga, silakan menghubungi Sapa Desa di tiap kabupaten. Bagi publik, semua data dari Kementerian Desa bisa diakses langsung dan real time melalui sid.kemendesa.go.id. Jadi apakah itu data SDG Desa, nanti akan mengambil data secara langsung, bisa dicek capaian untuk masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, masing-masing desa, seperti itu. Kemudian data IDM itu juga real time juga, jadi nanti bisa dicek IDM untuk masing-masing provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Demikian juga data BUMDes, dana desa, kemiskinan desa, data BUMDes untuk melihat berapa realnya per real time. Ada 8.785 BUMDesa di Indonesia saat ini, detik ini, yang sudah mendapatkan badan hukum, dan 336 badan usaha milik desa bersama yang mendapatkan badan hukum. Untuk masing-masing informasi desa bisa dicek realnya di sini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat profil desa kita masing-masing, tinggal dicek saja. Siapa pendamping desa, pendamping lokal desa di level desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat bisa dicek juga. Dan yang terakhir, kalau ada ide, kritik, saran, masalah, dan sebagainya, silakan menghubungi Sapa Desa di masing-masing kabupaten. Jadi misalnya katakanlah tadi di Bengkulu, kemudian di kabupaten misalnya Rejang Lebong, menghubungi ke nomor berapa. Nah, di bagian kanan ini ada nomornya, silakan menghubungi nomor di kabupaten masing-masing. Nanti sore semuanya akan direkap dan kemudian disampaikan kepada Bapak Menteri. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa seluruh hasil dari webinar selama webinar kita sekarang seri ke-3 dan besok seri ke-4 itu akan disampaikan di bagian di kemendesa.go.id. Di situ ada bagian terbaru, ya. Bisa diklik di bagian terbaru dan kemudian diklik linknya. Bapak Ibu sekalian bisa mendownloadnya. Ini adalah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan dan hasil dari webinar yang bisa didownload sehingga tidak perlu repot-repot untuk mencari link yang lain. Misalnya contohnya pada yang terbaru, ya, itu kalau kita lihat modified-nya ini, ada keputusan Menteri Desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Kemudian webinar di tanggal 15 Agustus kemarin serta webinar di tanggal 16 Agustus. Nanti sore atau nanti malam webinar untuk tanggal 22 Agustus 2022 itu juga akan diletakkan di kemendesa.go.id untuk menu terbaru. Jadi kemendesa.go.id menu terbaru.